Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Rahmah. Saya seorang mahasiswa semester 7 jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 11830200101 kelas C. Oke, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Tugasnya yaitu mereview sebuah jurnal. Jadi judul dari jurnal yang akan saya review adalah Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jurnal ini disusun oleh 3 orang, yaitu Agung Bagja Saputra, Helza Novalita, dan yang ketiga, Elis Nurhayati. Kemudian diterbitkan pada tanggal 29 Juli tahun 2020 di website jurnalbwi.go.id. Oke, mari kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, sesuai judulnya, jurnal ini mengangkat persoalan di dunia wakaf. Karena salah satu bentuk ibadah umat Muslim yaitu berwakaf. Saat ini bentuk-bentuk wakaf telah mengalami banyak perkembangan, termasuk objek wakaf. Nah, yang bisa dijadikan wakaf selain rumah ataupun tanah adalah polis asuransi syariah berdasarkan wasiat. Tapi yang jadi permasalahan itu, apakah polis asuransi syariah berdasarkan wasiat itu sah menurut syariat Islam? Jika iya, lantas seperti apa pelaksanaannya yang benar? Atau jika tidak, alasannya mengapa? Lalu, apakah sudah ada ketentuan atau regulasi yang mengaturnya? Peneliti di sini pun menemukan adanya ketidakselarasan antara tujuan pemerintah dengan tujuan lembaga pengelola wakafnya. Nah, dari permasalahan yang tadi, para peneliti ini membuat jurnal dengan 2 tujuan. Yang pertama, 1. Untuk mengetahui keabsahan objek wakaf yang berupa wasiat polis asuransi berdasarkan wasiat menurut hukum Islam dan bagaimana menurut Undang-Undang Wakaf. Serta yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peraturan dan pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi yang sesuai menurut hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Lalu ada teori yang digunakan. Jadi di sini pertama-tama para penulis menjelaskan masing-masing definisi dari wakaf dan asuransi syariah itu sendiri. Lalu syarat dan ketentuan wakaf berdasarkan perspektif fikih Islam, berdasarkan pendapat para ulama yang membolehkan maupun yang tidak, nas yang berkaitan baik dengan wakaf ataupun asuransi syariah, juga dasar-dasar hukumnya. Selain itu, memaparkan apa saja sih ketentuan dan regulasi terkait wakaf wasiat polis asuransi, yaitu ini. Oke, jadi hasil dari penelitian ini adalah bahwa dana polis asuransi syariah yang dapat menjadi objek wakaf itu berasal dari 2 sumber. Yang pertama, dari perjanjian yang menggunakan akad tabaru, dan yang kedua, dari sistem investasi dengan akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, dilihat dari sumber wakafnya, polis asuransi itu dianggap sah untuk diwakafkan, karena akad-akad yang tadi telah dapat menghilangkan unsur-unsur dari gharar, riba, dan maisir. Pada sumber kedua yang tadi, yang berasal dari akad mudharabah, disebut juga dengan manfaat investasi. Akad tersebut telah memenuhi syarat-syarat ikrar wakaf karena manfaat investasi murni milik nasabah yang diperoleh dari keuntungan bagian dana investasinya. Berbeda dengan sumber yang pertama yang berasal dari akad tabaru tadi, disebut juga dengan manfaat asuransi. Nah, sistem perolehan manfaat asuransi ini digantungkan pada syarat pembayaran premi sebagai kewajiban yang tertera dalam polis dan adanya persetujuan ahli waris. Jika nasabah mengalami musibah, maka status klaim polis asuransi yaitu milik nasabah dan juga ahli waris. Tetapi jika nasabah meninggal dunia, maka
status klaim polis murni milik ahli waris. Karena hal tersebutlah yang bisa berpotensi mengakibatkan pembatalan ikrar wakaf di kemudian hari. Lalu, mekanisme pelaksanaan wakaf wasiat polis asuransi dapat mengacu pada ketentuan fatwa MUI yang ini, yaitu tentang manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, pada fatwa tersebut mengatur bahwa pihak-pihak yang terlibat harus mengikuti anjuran dalam fatwa. Lalu terkait pengelolaan zakat wakaf oleh nazir, ia boleh mengelola sendiri atau ia boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang penting, dalam pelaksanaannya itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah. Nah, yang jadi polemik di sini adanya ketidaksesuaian antara tujuan produk yang dikeluarkan oleh lembaga pengelola wakaf wasiat asuransi dengan tujuan wakaf berdasarkan regulasi tentang wakaf. Nah, tujuan menurut regulasi wakaf itu meningkatkan potensi ekonomi dalam rangka kesejahteraan umum. Namun, fakta lapangannya di lembaga pengelolaan sistem wakaf masih dominan porsi wakaf ahli, sehingga wakaf yang ditujukan untuk kesejahteraan umum itu menjadi terbatas. Seperti itulah hasil dari penelitian jurnal ini. Pembahasannya luar biasa. Karena di sini bisa kasih arahan bagi masyarakat awam bagaimana wakaf wasiat polis asuransi yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Bahkan bagi saya pun seorang mahasiswa jadi mendapat pengetahuan yang baru. Lalu pikirannya pun semakin terbuka. Oh iya, ada hal yang menarik yang saya temukan dari jurnal ini. Di dalamnya dituliskan bahwa para peneliti telah mewawancara lembaga takaful company, yaitu perusahaan asuransi syariah di Pakistan. Nah, jadi mereka itu mengcompare atau membandingkan antara sistem di lembaga asuransi syariah di Indonesia dengan lembaga asuransi syariah di negara luar. Negara luar tersebut bisa disebut sebagai pengelolaan wakafnya itu sudah lebih maju. Jadi, sudut pandang dunia perwakafan itu tidak hanya dalam negeri, tetapi juga berkaca ke negara lain yang sudah lebih dulu maju. Oke, untuk menindaklanjuti dari jurnal ini, saya memiliki saran agar bisa diterbitkan lagi jurnal dengan yang berkaitan dengan kesesuaian antara produk pada lembaga-lembaga pengelola wakaf ataupun pada lembaga asuransi syariah. Karena dari jurnal ini dianggap telah mengetahui pengelolaan dan keabsahan wakaf wasiat polis asuransi itu sendiri. Jadi tinggal mengaplikasikannya ke lembaga-lembaga. Itulah sedikit review salah satu jurnal tentang dunia wakaf dari saya. Jika ada kritik atau saran yang membangun, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan dengan senang hati menanggapinya. Mohon maaf juga apabila ada kekeliruan dalam penjelasan atau bahasa saya. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan bagi para penontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.